setiap kami, Tuhan. Engkau yang menjaga setiap hati kami pribadi, lepas pribadi yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkata-katalah Tuhan bagi kami di tempat ini Tuhan. Mampukan kami hamba-Mu Tuhan yang tidak apa-apanya ini untuk menyampaikan setiap kebenaran firman, setiap isi hati-Mu, setiap kerinduan-Mu untuk anak-anak-Mu di GKJ bangsa ya Bapa. Secara manusia Tuhan, hamba-Mu tidak mampu, tidak sanggup, tetapi Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan hikmat bagi kami Tuhan, untuk kami dapat Engkau pakai lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan, dengan segala kerinduan kami untuk semakin dekat dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menerima setiap firman, setiap apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siapkan hati kami. Haleluya, amin. Ya, selamat malam saudara semuanya. Salam. Masih ada sukacita? Haleluya ya, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena anugerahnya kita berkumpul kembali di tempat ini, bukan suatu kebetulan, bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Ya, malam hari ini saya akan menyampaikan tentang pelayanan pemuda remaja dan koordinasi antar organisasi. Sebelum saya menyampaikan tentang pelayanan pemuda dan koordinasi, ada video pengantar. Silakan multimedia. Harinya bahwa para penjaga akan berseru dengan Efraim. Ayo, mari naik ke Sion menghadap Tuhan. Kabarkan, berserulah berikan pujian. Tuhan selamatkan umat-Mu, sisa Israel. Bagian saudara menjadi penjaga bangsa, terus bawa menghadap Tuhan. Aku akan memuaskan jiwa para imam. Amin. Aku akan memberi mereka lebih dari cukup. Saudara jangan pernah merasa bahwa Tuhan akan kasih saudara agak lebih dari itu dengan hadiah-hadiah. Amin. Memuaskan seluruh kebutuhan. Jadi kita tidak boleh menghakimi, itu tidak boleh. Dalam hidup ini kita harus belajar mengakui kelebihan orang lain. Jadi tidak boleh kita ini karena tidak bisa seperti dia, misal kita nyerang sana nyerang sini, kita harus mengakui kelebihan seseorang. Belajarlah semua menghargai. Jadi kalau kita ini mau terima kenyataan hidup kita, pasti kita tidak akan serang sana serang sini. Nah, orang suka menyerang karena dia tidak mau mengakui keberadaan kelebihan orang tersebut. Orang yang iri sama seseorang, pasti yang diirini itu adalah orang yang punya kelebihan. Jadi dalam hidup ini, janganlah kita ini iri hati, janganlah kita membandingkan
membanding-bandingkan. Karena apa? Ya kita terima kenyataan hidup kita ini, talenta kita apa? Itu yang dikembangkan. Sebelum saya berbicara tentang pelayanan, saya akan menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang talenta. Next, Mas Thomas. Ya. Talenta bisa dibuka di Matius 25 ayat yang ke-14 sampai ke-25. Tentunya saudara-saudara semua sudah tahu ya tentang perumpamaan tentang talenta. Di situ dikatakan bagaimana tuannya memberi beberapa talenta, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1, dan yang 5 yang dikasih talenta 5 dan 2 itu dikembangkan sehingga memperoleh hasil. Dan yang dikasih 1 talenta, dia menyimpannya, dia menguburnya di dalam tanah sehingga tidak menghasilkan sesuatu apapun karena dia takut. Nah, saya akan berbicara tentang talenta. Talenta itu semua pemberian karunia yang diberikan Tuhan supaya kita bisa menyelesaikan destiny panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, jika kita tidak menggunakan atau mengembangkan talenta, kita disebut malas, hamba yang malas. Terus kita juga berdosa. Talenta itu milik dan harus kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan mempercayakan kepada kita untuk dikembangkan. Tetapi ketika kita tidak menggunakan atau mengembangkan talenta itu ya harus dikembalikan kepada Tuhan. Tuhan memberikan talenta kepada kita untuk tujuan yang baik, supaya kita dapat mengembangkannya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Talenta menerima menurut kesanggupan dan kerelaannya. Tuhan tahu kemampuan kita, maka dari itu Tuhan memberikan setiap kita talenta yang berbeda-beda menurut apa yang kita mampu lakukan. Nah, ketika kita sudah diberikan talenta, kita juga harus mengerjakannya dengan sepenuh hati. Kita harus mengerjakan setiap talenta yang Tuhan kasih dengan sepenuh hati kita, supaya kita dapat menggenapi setiap rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita tidak kembangkan talenta untuk kemuliaan Tuhan, kita harus membayar untuk sesuatu. Tapi jika mengerjakannya, orang-orang akan datang untuk membayar kita, memberi kita upah uang yang jumlahnya besar, luar biasa. Artinya, kita bisa menghasilkan sesuatu yang besar dari setiap talenta yang kita kerjakan. Nah, kalau kita menekuni atau mengembangkan setiap talenta yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, pasti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan tentunya. Bahkan Tuhan tambah-tambahkan lagi berkatnya melalui talenta yang kita kerjakan, yang kita kembangkan.
Artinya kita bisa menghasilkan sesuatu yang besar dari setiap talenta yang kita kerjakan. Kembangkan talenta wajib memiliki ilmu pengetahuan. Artinya kita harus mencari tahu tentang talenta yang Tuhan kasih di dalam setiap kita pribadi lepas pribadi. Kemudian kita harus mengembangkan talenta itu. Kita harus mencari tahu, mengisi otak kita dengan apa yang berkaitan dengan talenta yang Tuhan kasih. Misalkan talenta kita di bidang musik, berarti kita harus menekuni benar-benar belajar musik itu sampai kita bisa kita kembangkan, bahkan menjadi berkat pelayanan buat orang lain, bahkan menghasilkan sesuatu yang luar biasa di dalam setiap hidup kita. Nah, kita juga harus meninggalkan teman-teman yang membawa kita menjauh dari Tuhan dan tidak bisa mengembangkan talenta kita. Tadi di video tadi ada ya, disampaikan oleh Daud Tony tentang jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Saudara-saudara semua tahu ya bagaimana akibatnya ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Pasti kita merasa tidak percaya diri, kita minder, itu lebih pintar daripada saya nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu nggak boleh, karena itu membuat kita itu rendah. Jadi membuat kita memandang diri kita itu tidak ada apa-apanya. Karena Tuhan itu membuat kita, menciptakan kita itu untuk tujuannya masing-masing. Jadi kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap orang memiliki perbedaan, memiliki karunia, memiliki talenta yang berbeda-beda sesuai porsinya masing-masing. Nah, kita punya talenta dan panggilan sendiri-sendiri. Jadi kita tidak perlu iri dengan kemampuan orang lain. Next, Mas Thomas. Berkat untuk orang yang kembangkan talenta. Yang pertama, memiliki posisi tinggi. Yang kedua, dipromosi Tuhan. Yang ketiga, diberi kelimpahan. Nah, orang-orang yang mau mengembangkan talenta pasti menghasilkan sesuatu yang baik. Tuhan taruh setiap berkat-berkatnya untuk kita yang mau dipakai oleh Tuhan, kita yang mau siap untuk mengembangkan setiap talenta kita. Talenta diturunkan dari generasi ke generasi. Yang kedua, saya akan berbicara tentang setia menanti janji Tuhan. Ketika menunggu Tuhan sedang membangun fondasi agar kita tak tergoncangkan. Tetapi ketika kita menunggu janji Tuhan, kita seringkali kecewa, kita sakit hati. Karena kita sudah berdoa, sudah berpuasa, sudah pelayanan, bahkan hidup kita habis oleh pelayanan, tapi janji Tuhan belum kunjung digenapi, seolah-olah gak ada jawaban dari Tuhan. Tuhan gak dengar seruan hati kita, Tuhan gak dengar segala doa-doa kita. Padahal kita udah berikan hati kita, berikan pelayanan kita kepada Tuhan. Tapi seringkali kita merasa janji Tuhan itu tidak digenapi di dalam hidup kita. Malah kita merasa hidupku kok penuh dengan masalah. Mana Tuhan yang katanya ini, yang katanya begini, Tuhan sanggup menolong, Tuhan mampu menolong. Tapi sampai saat ini, sampai detik ini pun saya masih merasa seperti ini. Saya penuh dengan masalah, saya penuh dengan hinaan, saya penuh dengan jatuh bangun. Padahal saya sudah mengikut Tuhan, saya sudah menyerahkan hati kita, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Mana janji Tuhan? Mana? Seolah-olah gak ada jawaban dari Tuhan. Kita seringkali menyalahkan Tuhan karena keadaan kita. Kita seringkali merasa dikecewakan oleh Tuhan. Nah, disitulah Tuhan sedang membangun fondasi agar kita tidak tergoncangkan. Iman kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan melalui setiap pergumulan kita.
Kita akan menghadapi masa sukar, bahkan kita bertaruh nyawa. Jika pondasi nggak kuat, kita akan menyangkal Yesus, kita akan meninggalkan Yesus. Makanya kita harus bangun iman kita harus semakin hari semakin mencari Tuhan, supaya di dalam setiap kita menghadapi masalah, kita tidak meninggalkan Tuhan, kita tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi melalui masalah itu, janji Tuhan pasti dinyatakan, pasti digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Nah, ada suatu masa pergumulan gereja. Ketika ada jemaat yang nikah beda agama. Terus ketika ada jemaat hamil duluan sebelum menikah. Biasanya kita ya, di dalam gereja, kita semua anak-anak Tuhan, kita seringkali menyalahkan. Kita seringkali grundeli ya, bahasa kitanya ya, grundeli. Ini dan itu, seringkali kita ngomong yang macam-macam. Padahal kita nggak tahu loh, Tuhan itu memproses mereka yang mengalami pergumulan itu, memproses sedemikian rupa supaya janji Tuhan tergenapi di dalam hidup mereka. Bukan untuk dipermalukan, tetapi untuk mengangkat nama Tuhan, bahwa melalui apa yang terjadi, janji Tuhan itu digenapi. Nah, maka dari itu kuatkan dan teguhkan hati kita. Nah, ada juga suatu masa di mana jemaat berkata, tidak usah ke gereja, tidak usah baca firman Tuhan, tidak usah berdoa, tidak usah persembahan. Nah, karena sudah dikecewakan Tuhan, karena sudah merasa kecewa dengan Tuhan, karena hidupnya gak alami pemulihan, merasa janji Tuhan tidak digenapi, doa-doanya tidak dijawab Tuhan. Ketika kita tidak dapat jawaban Tuhan, bisakah kita tetap percaya? Jawabannya di pribadi lepas pribadi ya. Ketika kita pasti sering merasa kecewa sama Tuhan ya, secara manusia. Nah itu, ketika kita tidak dapat jawaban Tuhan, bisakah kita tetap percaya? Silakan dijawab di dalam hati ya. Ya, seperti di Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ya. Pasti di sini semua tahu ya cerita tentang Sadrak, Mesak dan Abednego yang dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala karena disuruh menyembah patung. Tetapi dengan imannya, dengan percayanya mereka tidak mau. Mereka tetap percaya walaupun mereka dimasukkan ke dalam api, mereka akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan di saat kita berada di titik terendah, kita harus wajib tetap percaya. Yang ketiga, next, divine connection atau koneksi ilahi. Dengan siapa kita terkoneksi, itu akan menentukan masa depan. Dalam mengerjakan panggilan Tuhan, ia akan mempertemukan dengan orang-orang yang pas. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Koneksi ilahi bisa membuat kita mendapatkan sesuatu dengan mudah, tapi bagi orang lain itu susah untuk mendapatkannya. Kita bisa alami masa percepatan. Misalkan bagi orang lain butuh waktu 1 bulan, kita cuma mendapatkannya dengan waktu 1 minggu atau 1 hari. Karena orang yang tepat yang bisa membawa kita naik
dan berdampak dari hidup ini. Ya. Untuk koneksi ilahi ini saya ada sedikit kesaksian. Beberapa minggu ini ya, saya mengikuti program, ada di sebuah aplikasi, ada program memuliakan tetangga. Ya, jadi menolong tetangga yang membutuhkan. Lah itu mendaftarkannya lewat online. Saya berusaha mendaftarkannya. Di keterangan setelah mendaftarkan itu akan dihubungi oleh tim selama 2 kali 24 jam. Nah, tetapi saya tunggu-tunggu 2 hari, ternyata tidak ada kabar apapun. Saya sudah pasrah, oh ini berarti bukan keberuntungan saya untuk menolong tetangga saya. Tetapi beberapa minggu kemudian, sekitar 2 minggu kalau nggak salah, tiba-tiba bangun tidur siang saya mendapatkan WA. Selamat, Anda pokoknya lolos dalam pemilihan lah ya. Terus saya nggak percaya, saya takut ini tipu-tipu. Saya tanya ke Mas Thomas, dan ternyata itu memang betul. Ya puji Tuhan, saya sudah nggak berharap, saya sudah pasrah, karena ya memang mungkin belum rezeki tetangga saya. Tapi Tuhan begitu baik, begitu mengasihi. Jadi saya mengalami percepatan, saya mengalami hal yang luar biasa karena pertolongan Tuhan. Saya dapat membantu tetangga saya, ya seperti tema retreat ini ya, generasi tanpa muka, tanpa wajah. Ya, melayani, memberikan bantuan dengan tidak kelihatan karena lewat online, tidak tahu orangnya kayak gimana. Tuhan seringkali panggil untuk melakukan hal yang tidak masuk akal, agar kita ingat bahwa Tuhan itu mampu lakukan perkara yang besar. Masa depan gereja ada di Divine Connection atau koneksi ilahi. Nah, ada 4 jenis koneksi ilahi. Yang pertama, koneksi dengan orang yang susah yang wajib kita tolong. Ya, ini yang baru saja saya sampaikan. Yang kedua, koneksi dengan raja, orang yang memiliki jabatan atau posisi tinggi. Yang ketiga, koneksi dengan orang-orang yang menyerang, merendahkan kita. Justru biasanya orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, tujuannya agar kita makin naik level. Tuhan pakai mereka untuk kita bisa lebih baik lagi. Nah, ini saya juga alami, koneksi dengan orang-orang yang menyerang, merendahkan kita. Itu adalah keluarga kita sendiri. Saya alami ini, saya diinjak-injak, saya diinjak-injak lah ya, nang keluarganya dewek, nang kakaknya dewek. Bahkan apa yang dianggap nggak mungkin, pokoknya jero banget lah boleh ngomong asin terang saya. Dan saya alami ini, ya, keluarga bukannya mendukung, menguatkan, tetapi malah menjatuhkan, ngenyek-ngenyek. Ya, saudara tahu sendirilah bagaimana rasanya ya. Keluarga kan, harapan kita keluarga itu mendukung, saling menguatkan, tetapi kok malah menjatuhkan. Yang keempat, koneksi dengan berbagai orang yang tepat, terbaik di bidangnya untuk menjadi mitra tim kita. Awal kita kerjakan panggilan Tuhan, awalnya kecil, tidak terlihat apa-apa. Tetapi ketika kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka pada nantinya hasilnya luar biasa. Next. Yang keempat, destiny. Destiny bukan hanya sekedar tentang peristiwa atau program dan jabatan-jabatan gerejawi. Destiny adalah suatu
tentang tujuan akhir dan perjuangan kita untuk mencapai garis akhir itu. Waktu kita dipanggil sebagai orang percaya dan kemudian melayani Tuhan sebagai apa saja, Tuhan punya sebuah tujuan akhir bagi kita. Dan tujuan akhir itu telah ditetapkannya bahkan sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu kita. Artinya hal itu telah dideklarasikan di surga. Orang itu tidak mengetahuinya, ibunya juga tidak mengetahuinya, orang lain juga tidak ada yang tahu, tetapi Tuhan dan surga yang tahu. Pada saat Yeremia masih muda, Tuhan datang kepadanya untuk memanggil dia menjadi nabi baginya. Yeremia berdalih bahwa dia masih muda, masih kanak-kanak. Bagaimana mungkin hal itu terlaksana? Dan Tuhan berkata, "Jangan berkata begitu, engkau bukan sekedar anak kecil, tetapi seorang nabi. Sebelum engkau dibentuk di dalam rahim ibumu, aku telah mengenalmu di surga, memanggilmu dan mengutusmu untuk ke bangsa-bangsa, untuk mencabut, untuk menghancurkan, untuk meruntuhkan, untuk membangun, untuk menanam, dan untuk mendirikan. Aku juga tahu dampak dari pelayananmu bagi dunia." Ya, kita tahu ya tentang cerita tentang Yeremia yang masih muda tapi dipanggil Tuhan. Ya, Tuhan memanggilnya Yeremia memenuhi panggilan itu. Yeremia akan mencapai garis akhirnya dan sampai Tuhan berkata, "Pulanglah ya hambaku yang setia, engkau telah menyelesaikan pekerjaanmu dan engkau akan pulang kepadaku, menerima tempatmu dan warisanmu untuk selama-lamanya." Ya, sepertinya waktunya habis ya. Saya belum berbicara tentang pelayanan dan koordinasi. Ya, maaf ya. Ya, ya, ya. Oke. Karena